Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan sebuah daerah yang kaya akan sejarah, adat, dan sumber daya namun masih merasa jauh dari pusat kekuasaan. Selama puluhan tahun, aspirasi untuk berdiri sendiri sebagai provinsi baru terus menggaung, kadang lantang, kadang redup. Tapi kini, genderang itu ditabuh kembali. Mengapa daerah ini ingin memisahkan diri? Apakah demi kesejahteraan rakyat atau hanya agenda politik belaka? Mari kita telusuri bersama salah satu isu paling krusial dan sensitif di Aceh, pemekaran Provinsi Aceh menjadi dua entitas. Selamat datang di Aceh History, tempat di mana kita menyelami lautan sejarah Aceh secara lengkap. Namun sebelum kita mulai jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak tertinggal kisah-kisah mendalam lainnya yang jarang dibahas dalam buku pelajaran. Mari kita mulai petualangan sejarah hari ini. Gaungnya timbul tenggelam, bagai ombak yang tak pernah benar-benar reda. Namun kini, genderang perjuangan itu kembali ditabuh dengan semangat yang menyala. Isu pemekaran Provinsi Aceh Lesser Antara, yang kerap disingkat ALA, muncul lagi ke permukaan, kali ini dengan gaung yang lebih nyaring dan menggema, memecah kesunyian politik Aceh dan mengundang kembali percakapan lama yang belum usai. Tak butuh waktu lama, gema perjuangan ALA kembali menyulut percikan bara di berbagai kalangan. Dari ruang-ruang diskusi kampus hingga gedung-gedung parlemen, dari warung kopi hingga lorong-lorong kekuasaan di ibu kota negara, semua terseret dalam pusaran wacana yang kembali panas ini. Elit politik, akademisi, dan masyarakat sipil bersuara, sebagian dengan dukungan penuh, sebagian lain dengan kekhawatiran dan penolakan. Sejatinya, gagasan pemekaran ALA bukanlah barang baru. Ia telah tumbuh sejak awal era reformasi, menjadi bagian dari semangat desentralisasi dan otonomi daerah yang mewarnai transisi politik Indonesia pasca 1998. Namun seperti alur sejarah lainnya, perjuangan ALA tak selalu berada di garis depan perhatian. Kadang muncul sebagai headline, kadang tenggelam di antara hiruk-pikuk isu nasional lainnya. Kini, ia kembali, dan tampaknya dengan daya dorong yang lebih terorganisir serta dukungan akar rumput yang tak bisa lagi diabaikan. Pertanyaannya, mengapa sekarang? Apa yang membuat isu ini kembali mencuat dan mengapa daya tariknya begitu kuat? Apakah ini sekadar gelombang emosional sesaat, atau ada strategi besar yang telah dirancang dengan cermat? Dan yang lebih penting, akankah para pemangku kepentingan di Aceh, terutama para petinggi pemerintahan daerah dan tokoh-tokoh berpengaruh, mengamini ide pemekaran ini sebagai solusi atas kompleksitas permasalahan pembangunan, identitas, dan pemerataan? Di tengah gejolak ini, kita akan menelusuri ulang jejak panjang perjuangan ALA, dari masa-masa awal deklarasi, momen-momen krusial di DPR RI, hingga dinamika pergerakan yang kini memasuki babak baru. Kita juga akan menyimak dengan cermat bagaimana peta kekuatan pro dan kontra terbentuk, siapa saja aktor-aktor utama di balik wacana ini, serta narasi-narasi yang mereka bangun, baik yang berbicara atas nama keadilan pembangunan, maupun yang mengangkat isu ancaman perpecahan identitas Aceh secara keseluruhan. Namun wacana ALA tidak berhenti di soal politik semata. Ada dimensi teknokratik yang juga patut dikaji. Bagaimana desain besar atau grand design untuk membangun provinsi baru ini? Apakah sudah tersedia kerangka kerja administratif dan infrastruktur pemerintahan yang memadai? Bagaimana peta potensi sumber daya alam, basis ekonomi, serta kesiapan SDM lokal untuk menjalankan roda pemerintahan secara otonom? Apakah pemekaran akan membawa percepatan pembangunan, atau justru menciptakan persoalan baru? Tidak kalah penting adalah melihat konteks geopolitik dan historis Aceh secara menyeluruh. ALA tidak lahir dalam ruang hampa. Ia merupakan cerminan dari dinamika sejarah panjang kawasan tengah dan tenggara Aceh yang merasa terpinggirkan secara struktural dalam pembangunan, serta mengidamkan pengakuan identitas yang lebih spesifik. Sebagaimana dalam banyak kasus pemekaran daerah lain di Indonesia, ada rasa ingin keluar dari bayang-bayang dominasi ibu kota provinsi, dan keinginan untuk membangun dari pusat gravitasi sendiri. Maka, dalam kisah panjang ini, kita tidak hanya berbicara tentang garis batas administratif atau alokasi anggaran. Kita sedang menyelami konflik naratif antara pusat dan pinggiran, antara aspirasi lokal dan kalkulasi politik nasional, antara idealisme dan kepentingan pragmatis. Pemekaran ALA adalah cerita tentang bagaimana masyarakat di sebuah wilayah mencoba menegosiasikan kembali posisinya dalam kerangka besar Republik Indonesia. Apa yang sebenarnya terjadi di balik hangatnya isu ini? Apa ambisi yang sesungguhnya mendorong gerakan ini terus bergulir? Dan kemana arah sejarah akan bergerak?
menuju pemekaran yang diakui negara, atau stagnasi panjang yang terus diperdebatkan tanpa ujung? Kita akan membedah semuanya, dari sejarah hingga strategi, dari aktor ke narasi, dari mimpi hingga realitas di lapangan, agar Anda bisa memahami bukan hanya permukaan, tapi juga lapisan terdalam dari gaung pemekaran Aceh Lesser Antara yang kini kembali memecah kesunyian. Perjuangan panjang ALA, dari harapan lama menuju kenyataan baru. Sudah lebih dari 2 dekade lamanya, perjuangan untuk memekarkan wilayah Tengah Aceh menjadi Provinsi Aceh Lesser Antara, ALA, terus berkobar, tak pernah padam meski dihantam gelombang perubahan politik dan tragedi nasional. Dimulai sejak era reformasi tahun 1998, perjuangan ALA lahir dari keresahan atas ketimpangan pembangunan antara wilayah pesisir dan pedalaman Aceh. Kala itu, pemerintah pusat mencoba meredam konflik di Aceh dengan pendekatan zonasi, merah, abu-abu, dan putih. Namun, setelah tsunami 2004 dan penandatanganan MOU Helsinki pada 2005 yang memberi otonomi khusus bagi Aceh, isu pemekaran wilayah seakan tenggelam. Harapan sempat menyala kembali saat proses pemekaran ALA mencapai Komisi 2 DPR RI, bahkan sempat diajukan dalam bentuk permohonan amanat Presiden, Ampres, oleh Ketua DPR RI kepada Presiden SBY. Namun, musibah tsunami dan dinamika nasional membuat semua tertunda. Kini, di tahun 2025, bara perjuangan itu menyala kembali. Di penghujung Ramadan 1446 Hijriah, sejumlah tokoh penting dari wilayah ALA berkumpul di Hotel Lingland, Aceh Tengah. Pertemuan ini dihadiri oleh tokoh-tokoh seperti Rahmat Salam Ketua KP3 ALA Pusat, Muklis Gayo, Zamzam Mubarak, Tengku Irwan Syah Martis, dan perwakilan mahasiswa dari berbagai kabupaten. Mereka kembali menyatukan tekad, ALA harus terwujud. Rahmat Salam dengan tegas menyatakan, komitmen kami tetap teguh untuk melahirkan ALA. Ini bukan pelanggaran hukum, tetapi amanat undang-undang. Menurutnya, desakan dari masyarakat 6 kabupaten, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Bener Meriah, Aceh Singkil, dan Subulu Salam, adalah fondasi utama perjuangan ini. Mereka ingin pemerintahan yang lebih dekat, agar pembangunan bisa lebih merata dan efektif, tambahnya. Sebelumnya, pada tahun 2016, Komisi 2 DPR RI secara resmi telah menyetujui pemekaran Provinsi Aceh menjadi 2 wilayah. Rapat dengar pendapat atau RDP dengan Dirjen Otonomi Daerah bahkan sudah dilakukan, dipimpin Ketua Komisi 2 saat itu, Rambe Kamarul Zaman. Rancangan Besar Penataan Daerah 2016 hingga 2025 pun telah diserahkan ke pemerintah pusat. Namun, hingga akhir masa jabatan Presiden Jokowi, tak ada tanda tangan yang mengesahkan pemekaran itu. Seiring terbitnya daftar 32 proyek strategis Aceh atau PSA 2025 yang nyaris mengabaikan wilayah tengah, api perjuangan kembali membara. Alwin Alahat, aktivis HMI Aceh, menyampaikan kritik tajam, jika wilayah tengah terus dianaktirikan, maka perjuangan mewujudkan Provinsi ALA semakin relevan. Menurutnya, prioritas pembangunan seharusnya ditentukan secara objektif, bukan sekadar berdasarkan kepentingan politik jangka pendek. Sejumlah bupati dari wilayah ALA juga sudah lama menyatakan dukungan. Bupati Aceh Tengah Syabla Abu Bakar, Bupati Bener Meriah Tengku Sarkawi, Bupati Gayo Lues Amru, hingga Bupati Aceh Tenggara Raidin Pinim, semuanya sepakat bahwa perjuangan ALA adalah bentuk aspirasi rakyat yang sah, bukan untuk memisahkan diri, melainkan untuk memperkuat pemerintahan yang efektif dan berkeadilan. Kini, Tagore Abu Bakar, tokoh senior pejuang ALA dan mantan anggota DPR RI, telah resmi menjabat sebagai Bupati Bener Meriah periode 2025 hingga 2030. Kembalinya Tagore ke tampuk kepemimpinan daerah dianggap sebagai sinyal kuat bahwa perjuangan ini akan kembali digerakkan secara serius dari dalam pemerintahan. Sementara itu, KP3 ALA Pusat juga tidak tinggal diam. Setelah Idul Fitri 2025, mereka berencana menggelar pertemuan besar bersama bupati dari 6 kabupaten untuk menyusun strategi bersama. Topik yang akan dibahas meliputi pendekatan bottom-up atau top-down, strategi sosialisasi kepada masyarakat, serta upaya konsolidasi dukungan dari berbagai elemen. Rahmat Salam menekankan bahwa perjuangan ini akan dilakukan dengan cara santun, damai, dan terstruktur. Pendanaan pun digerakkan lewat semangat gotong royong, bukan dari APBD ataupun bantuan pemerintah pusat. Lewat gerakan berbasis kearifan lokal seperti segenggam kopi, masyarakat menyumbang hasil panen untuk membiayai perjuangan pemekaran. Tak hanya semangat, KP3 ALA juga telah menyiapkan grand design untuk provinsi baru ini.
Sejak 2006 konsep tersebut sudah ada dan kini diperbarui agar sesuai dengan perkembangan zaman. Salah satu fokus utamanya adalah pengembangan Smart City di 6 kabupaten, diiringi dengan digitalisasi tata kelola pemerintahan dan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan. Kawasan ekosistem Lesser, sebagai paru-paru dunia, akan tetap dijaga dan menjadi prioritas konservasi. Segala bentuk pertambangan dan kegiatan industri yang direncanakan harus berwawasan lingkungan. Kami ingin menyeimbangkan kesejahteraan dan kelestarian alam. Ini tentang masa depan anak cucu kita, tegas Rahmat Salam. Mereka berharap, jika Provinsi ALA terbentuk, maka wilayah ini akan menjadi contoh provinsi yang mandiri, maju, dan tetap selaras dengan alam. Bahkan mereka membayangkan Wali Nanggro nantinya tidak hanya memimpin satu provinsi, tetapi dua, Aceh dan ALA, bagaikan Serambi Mekah dan Serambi Madinah, berdampingan dalam keberkahan dan keadilan. Dengan semangat kolektif, tekad masyarakat, dan strategi yang matang, cita-cita yang telah dipupuk selama puluhan tahun ini kembali bergema. Perjuangan ALA bukan sekadar mimpi. Ini adalah jawaban atas panggilan sejarah. Namun di balik semangat yang menyala-nyala memperjuangkan lahirnya Provinsi Aceh Lesser Antara, ALA, tak dapat dipungkiri bahwa ada pula suara-suara yang menghendaki sebaliknya. Mereka yang berdiri di barisan penolak pemekaran punya alasan dan pandangan yang tak kalah kuat. Salah satu sosok paling menonjol di kubu ini adalah Muzakir Manaf, atau yang akrab disapa Mualem. Kini menjabat sebagai Gubernur Aceh, Mualem telah sejak lama menyatakan sikap tegasnya, Aceh tidak boleh dimekarkan. Bagi Mualem, kelahiran ALA adalah sesuatu yang mustahil tanpa adanya restu dari Gubernur Aceh dan rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, DPRA. Ia percaya bahwa Aceh harus tetap menjadi satu kesatuan utuh dalam bingkai Pancacita yang menjadi simbol kekompakan dan marwah daerah. Pandangan ini bukan baru lahir saat ia menjabat sebagai gubernur, namun telah lama ia suarakan sebagai Ketua Partai Aceh, sebuah posisi strategis yang turut membentuk arah politik lokal di Tanah Rencong. Senada dengan Mualem, Wali Nanggro Aceh, Malik Mahmud Al-Haitar, juga dengan lantang menolak upaya pemekaran. Dalam rapat kerja daerah Partai Aceh di Takengon pada Maret 2021, ia menyebut upaya memisahkan Aceh sebagai tindakan bodoh yang mengabaikan sejarah perjuangan panjang tanah ini. Kalau Aceh dikerdilkan, maka akan mudah dipecah belah. Kalau pemekaran terjadi, maka harta kita seperti emas, hutan, dan kekayaan lainnya akan diambil oleh pihak-pihak berkepentingan, tegasnya. Ia mengingatkan bahwa Aceh dahulu bersatu untuk melawan penjajahan Portugis, bahkan saat daerah-daerah lain telah jatuh. Ia juga menambahkan bahwa Sultan Aceh pertama berasal dari wilayah Gayo, menunjukkan bahwa persatuan Aceh telah terjalin sejak awal berdirinya kesultanan ini. Namun penolakan terhadap ALA tidak hanya datang dari elit politik atau tokoh adat. Kalangan intelektual pun bersuara. Fajran Zain dari Dace Institute menilai bahwa isu pemekaran provinsi ini lebih banyak digerakkan oleh situasi politik daripada kebutuhan real masyarakat. Dalam wawancaranya dengan Dialeksis.com pada September 2020, ia menyebut bahwa munculnya kembali wacana ALA berkaitan erat dengan proyek-proyek multi-years pemerintah yang kebetulan berada di kawasan Tengah Tenggara dan Barat Selatan Aceh. Menurut Fajran, jika proyek itu dibatalkan, maka desakan pemekaran akan kembali mengemuka. Namun, jika proyek berjalan, isu pemekaran cenderung menghilang. Pertanyaannya, apakah martabat penduduk di dua zona itu seharga nilai proyek multi-year? Tanyanya retoris. Baginya, ini bukan isu baru. Sejak era 1998 sampai 2004, pemekaran ala Aba sudah muncul sebagai bagian dari skenario pusat untuk melokalisir konflik Aceh kala itu. Tujuannya lebih bersifat strategis, membedakan mana daerah merah, abu-abu, dan putih, untuk keperluan pendekatan keamanan. Dengan kata lain, pemekaran saat itu adalah kehendak pusat, bukan murni dari aspirasi rakyat. Namun ia juga mengakui bahwa di era 2006 hingga 2009, desakan ALA kembali muncul, kali ini sebagai respons atas diskriminasi pembangunan. Alokasi dana yang minim dan rendahnya representasi putra daerah dari zona Tengah Tenggara dan Barat Selatan dalam struktur pemerintahan Aceh menjadi pemicu utama. Dalam konteks ini, desakan pemekaran menjadi semacam perlawanan terhadap ketimpangan, sebagai bentuk ekspresi masyarakat yang merasa dianaktirikan. Meski begitu, Fajran tetap mempertanyakan motif di balik kebangkitan isu ALA kali ini. Ia menilai bahwa wacana tersebut seringkali muncul dalam konteks tarik-menarik kepentingan elit lokal. Ia tidak menolak bahwa ketimpangan itu nyata,
Namun ia juga khawatir bahwa gerakan ini dimanfaatkan sebagai alat tawar politik semata. Pandangan kritis juga datang dari Dr. M. Adli Abdullah, yang saat itu menjabat sebagai Ketua Barisan Relawan Jokowi Presiden, Bara JP, Aceh. Ia menilai bahwa kecil kemungkinan pemerintah pusat akan menyetujui pemekaran jika hal itu berisiko mengganggu kesepakatan damai MOU Helsinki dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh, UUPA. Namun, ia memberi catatan penting. Kalau ALA adalah gerakan tulus demi kesejahteraan rakyat, kita harus apresiasi. Tapi kalau ini hanya muncul saat musim politik, dimainkan oleh elit-elit lokal yang sudah diketahui publik untuk menekan elit lain, maka sangat wajar jika publik mempertanyakannya. Adli mengingatkan bahwa pemekaran provinsi bukan sekadar urusan administratif. Di baliknya ada sejarah, ada semangat persatuan, dan ada risiko perpecahan. Ia mengajak semua pihak untuk jujur melihat apa yang sebenarnya mendorong isu ini, kebutuhan rakyat atau kepentingan segelintir elit. Dengan demikian, perjuangan menuju lahirnya Provinsi ALA bukanlah jalan yang lurus tanpa hambatan. Ia adalah jalan panjang yang penuh liku, di mana idealisme bertabrakan dengan realitas politik, dan harapan harus berhadapan dengan kekhawatiran. Sementara di satu sisi rakyat memimpikan pemerataan dan keadilan, di sisi lain para penolak mengingatkan pentingnya menjaga kesatuan dan kehormatan Aceh sebagai satu tanah, satu jiwa, satu sejarah. Dan seperti yang sering terjadi dalam sejarah, akhir dari cerita ini masih belum ditentukan. Kacamata pengamat. Bagaimana para pengamat melihat wacana pemekaran Aceh? Salah satu pandangan datang dari Aryos Nifada, seorang dosen di Universitas Syiah sekaligus pengamat politik dan keamanan. Aryos mencoba mengupas isu ini dari berbagai sudut pandang, terutama dari aspek hukum, politik, dan pertahanan. Menurut Aryos, Provinsi Aceh diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Undang-undang ini menjadikan Aceh sebagai daerah yang bersifat asimetris, atau memiliki kekhususan dalam pengelolaan pemerintahan. Kekhususan ini tidak lain adalah hasil dari perjanjian damai antara Gerakan Aceh Merdeka, GAM, dan Pemerintah Republik Indonesia yang tertuang dalam MOU Helsinki. Terkait isu pemekaran, Aryos menyebutkan bahwa sudah banyak studi yang dilakukan untuk menilai dampak dan capaian dari pemekaran wilayah. Umumnya, studi-studi ini mengangkat dua persoalan utama. Pertama, pemekaran sering dilakukan secara tergesa-gesa, tanpa perencanaan yang matang, dan dijalankan oleh aktor-aktor yang kurang kompeten. Kedua, pemekaran kerap terjebak dalam kepentingan politik sesaat, yang hanya menguntungkan sekelompok kecil elit di daerah maupun pusat. Meski begitu, menurut Aryos, kelemahan-kelemahan tersebut merupakan bagian alami dari proses politik di Indonesia pasca sentralisasi kekuasaan selama lebih dari 3 dekade. Justru dari kekurangan inilah harusnya muncul pembelajaran untuk melangkah ke arah yang lebih baik. Dengan kata lain, dua kelemahan itu bukanlah alasan untuk menolak ide dasar dari pemekaran wilayah. Sebaliknya, Aryos melihat bahwa jika pemekaran dikelola secara hati-hati dan profesional, maka potensi jebakan-jebakan tersebut bisa dihindari. Maka yang lebih penting adalah memahami dan menegaskan apa sebenarnya semangat dasar di balik pemekaran wilayah. Pertama, pemekaran wilayah adalah instrumen legal untuk mendekatkan kekuasaan kepada rakyat. Bukan dalam arti mengendalikan, melainkan agar para penguasa bisa lebih mengenal dan merespons langsung persoalan real yang dihadapi masyarakat. Jarak selalu menjadi masalah dalam tata kelola pemerintahan, dan pemekaran adalah jawaban untuk memangkas jarak itu. Dengan rentang kendali yang lebih pendek, pemerintah daerah bisa bergerak lebih cepat dan responsif. Urusan-urusan pemerintahan pun bisa didelegasikan, tidak lagi bertumpuk di satu titik, sehingga lebih efisien dan adaptif terhadap kebutuhan lokal. Kedua, pemekaran dapat mendorong percepatan pembangunan, khususnya di wilayah-wilayah yang selama ini berada jauh dari pusat kekuasaan. Aryos menegaskan, ketimpangan pembangunan seringkali terjadi karena anggaran dan program lebih mudah mengalir ke daerah yang dekat dengan ibu kota. Sementara daerah pinggiran justru terpinggirkan. Dengan adanya provinsi baru, sumber daya pembangunan dapat dialirkan secara lebih intensif ke wilayah-wilayah yang selama ini tertinggal. Maka perlahan, keterbelakangan dan kemiskinan bisa diurai. Selain itu, pembangunan bisa dilakukan secara lebih kontekstual, menyesuaikan dengan kondisi geografis, demografis, historis, hingga budaya setempat. Menurut Aryos, hal ini akan menghasilkan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan partisipatif. Rakyat bisa lebih dilibatkan dalam menyusun arah pembangunan dan sekaligus menikmati manfaatnya secara langsung.
Ketiga, dari aspek pertahanan dan keamanan, Aryos memandang posisi Aceh sangat strategis sekaligus rentan. Letaknya di ujung barat Indonesia, berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan berdekatan dengan Selat Malaka, jalur pelayaran internasional yang sibuk. Ancaman yang mengintai Aceh tidak hanya dari kekuatan konvensional seperti militer asing, tetapi juga dari ancaman non-konvensional seperti narkoba, perdagangan manusia, hingga penyelundupan barang-barang ilegal. Aceh pun berada tidak jauh dari segitiga emas, salah satu pusat distribusi narkotika di Asia Tenggara. Dalam konteks ini, memperkuat sistem pertahanan dan keamanan Aceh bukanlah pilihan, melainkan keharusan. Pemekaran wilayah menjadi solusi strategis. Dengan adanya dua provinsi, rentang kendali aparat keamanan akan semakin kecil, sehingga pengawasan bisa lebih efektif dan terfokus. Keempat, Aryos menyoroti aspek politik dalam wacana pemekaran. Ia melihat bahwa adanya provinsi baru juga dapat membuka ruang bagi distribusi kekuasaan yang lebih sehat. Artinya, tidak ada satu partai politik atau kelompok tertentu yang mendominasi sepenuhnya, karena konstelasi kekuasaan akan terbagi ke dalam dua wilayah administratif yang berbeda. Kondisi ini berpotensi melahirkan keseimbangan kekuasaan atau balance of power yang baik, serta memicu munculnya dinamika politik yang lebih kompetitif dan demokratis. Ini adalah peluang untuk memperkuat sistem politik lokal yang lebih inklusif dan representatif. Dari keempat alasan tersebut, Aryos menyimpulkan bahwa pemekaran wilayah Aceh adalah gagasan yang bisa dan perlu diperjuangkan. Namun ia menegaskan bahwa prosesnya harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Harus melibatkan para ahli, dan dijauhkan dari manuver-manuver politik jangka pendek. Pemekaran tidak cukup hanya dengan aspirasi, tapi juga membutuhkan kekuatan otoritas. Artinya, harus ada persetujuan dari eksekutif dan legislatif. Jika tidak mampu diadvokasi dengan baik, maka gerakan pemekaran ala akan kembali tenggelam, seperti yang sudah-sudah. Kini, genderang perjuangan pemekaran ala kembali ditabuh. Isu ini kembali menggema di tengah masyarakat. Namun pertanyaannya, apakah kali ini akan benar-benar membuahkan hasil? Ataukah hanya menjadi gaung sesaat yang kembali meredup seperti sebelumnya? Kita tunggu saja bagaimana sejarah akan mencatat kelanjutan perjuangan pemekaran wilayah Aceh ini. Pemekaran wilayah bukan hanya soal garis batas, tapi soal harapan, keadilan, dan masa depan. Apa yang terjadi hari ini akan tercatat dalam sejarah panjang Aceh. Apakah suara rakyat cukup kuat untuk membentuk lembaran baru itu? Ataukah lagi-lagi akan tenggelam dalam riuh rendah politik dan kepentingan sesaat? Jangan lupa untuk tuliskan pendapatmu di kolom komentar, karena sejarah, sejatinya, dibentuk oleh mereka yang peduli dan bersuara. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika Anda menikmati konten yang kami sajikan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Aceh History. Bagikan juga video ini kepada teman-teman Anda agar semakin banyak yang tahu tentang sejarah-sejarah yang kami bahas. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.